Kembali lagi bersama kami, Kristen Katolik menjawab. Menanggapi salah satu video channel Mualaf Center Hagia Sophia yang berjudul membahas tuntas Injil Barnabas sejalan dengan Islam dan ada jelas nama Muhammad. Salam. Jumpa lagi bersama saya Ririn Rosaria di channel YouTube Mualaf Center Hagia Sophia. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pakar kristologi dan budayawan Indonesia, yakni Gus Betik, akan membahas mengenai tema kita pada kali ini, yakni menguak polemik rahasia Injil Barnabas. Mungkin bisa langsung saja dijelaskan oleh Gus Betik mengenai Injil Barnabas itu seperti apa? Begitukah? Iya. Oke. Pertama, saya menanggapi ini karena terkait dan ada hubungannya dengan Injil yang juga otomatis berkaitan dengan Kristen Katolik. Sebenarnya, pertanyaan semacam ini bila memiliki pemikiran yang berkualitas, tanyakanlah kepada orang Kristiani. Tidak relevannya adalah ketika terkait iman Kristiani atau Injil ditanyakan pada orang kafir yang di luar Kristiani, yang bukan Kristiani, yang tidak memiliki otoritas untuk menjawab. Dengan itu saya tanggapi, karena pertanyaan itu berkaitan dengan Injil, maka saya merasa bertanggung jawab untuk meluruskan sebagai orang Kristiani. Sebenarnya Injil yang dikatakan Injil Barnabas ditulis sekitar abad 16 dan di dalamnya terkandung banyak hal yang sesuai dengan paham Islam. Yesus digambarkan dalam Injil Barnabas seperti yang digambarkan dalam kitab suci agama Islam. Yesus digambarkan bukan sebagai anak Allah atau Allah, namun sebagai nabi yang membuka jalan bagi Nabi Muhammad, sama seperti Yohanes Pemandi pembuka jalan bagi Yesus. Dan Yesus tidak mati disalib, namun digantikan oleh Yudas. Bagi umat Katolik, Injil ini bukanlah Injil yang termasuk dalam Injil kanonik, karena apa yang disampaikan tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Gereja Katolik tidak mengakui Injil Barnabas, tapi kok dipaksakan, ya kan? Orang Kristiani saja tidak mengakui Injil Barnabas, tapi kok dipaksakan bahwa ini Injil Kristen, ya kan? Gereja Katolik tidak mengakui Injil Barnabas karena tidak otentik. Kitab ini baru dituliskan berabad-abad kemudian setelah zaman Kristus dan para rasul. Manuskrip kitab tersebut ditemukan pada abad ke-16. Ya, pada abad ke-16, sedangkan Alkitab yang sudah dikanon, yang sudah ditetapkan adalah ada pada abad pertama. Berarti sekitar selisihnya sekitar 1600 tahun, ya, 1600 tahun baru ada manuskrip kitab Barnabas dalam bahasa Italia dan Spanyol. Karena ini baru ditulis sekitar abad ke-16, terjadi kemungkinan penyelewangan karena saksi hidup dari kejadian tersebut sudah tidak ada. Bandingkan dengan Injil kanonik yang ditulis pada saat saksi hidup masih ada.
sehingga tidak mungkin terjadi penyelewengan. Penyebutan tentang Injil Barnabas pertama kali disebutkan dalam manuskrip Marisko orang Mor tahun 1634 oleh Ibrahim Al-Taibili, 1918 oleh John Talon, dan 1734 oleh Jurija Saleh. Ajaran yang terkandung di dalam kitab ini bertentangan dengan ajaran Kristus dan para rasul, dan lebih sesuai dengan interpretasi Islam tentang Kristianitas. 2. Ajaran Injil Barnabas yang bertentangan dengan ajaran Kristus dan para rasul. Pesan yang disampaikan oleh Injil Barnabas bertentangan dengan kesaksian para saksi mata di abad pertama yang mempunyai lebih dari 5.000 manuskrip. Untuk mendukung otentitas kesaksian mereka, yaitu kitab-kitab Perjanjian Baru, sebagai contohnya ajaran Injil Barnabas mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa ia bukan Mesias dan ia tidak mati di salib. Namun klaim ini sepenuhnya dibuktikan salah oleh dokumen-dokumen yang sudah terbukti asli otentik yang menyatakan sebaliknya. Baik, kita di sini memahami terlebih bahwa penyebutan tentang Injil Barnabas ini pertama kali oleh orang Mor tahun 1634. Berarti sudah ada kitab yang sudah ditetapkan, sudah ada 1600 tahun lebih, baru dia ada manuskripnya. Lalu pembaca pertamanya ketahuan namanya di sini bahwa Al-Taibili adalah Al-Taibili Ibrahim Al-Taibili, yang berarti bukan orang Kristiani. Bukan orang Kristen, berarti pertama yang menemukan. Kemungkinan besar kitab ini ditulis oleh seseorang dan disebarkan sebagai bikin isu kesana kesini dan sebagai Injil Barnabas. Sedangkan ini tidak diakui oleh Gereja Katolik dari awal. Dengan menolak Yesus sebagai putra Allah, Injil Barnabas dengan sendirinya menolak ajaran Trinitas Allah. Dengan demikian, kitab ini menolak inti ajaran keselamatan seperti yang diwahyukan oleh Allah sendiri, yang telah dimulai prefigurasinya dalam Perjanjian Lama sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, dan yang digenapi dalam penjelmaan Kristus menjadi manusia. Dalam Perjanjian Baru tidak mungkin keseluruhan wahyu Allah dengan segala nubuatan para nabi di Perjanjian Lama yang mengacu kepada Kristus Sang Mesias di dalam Perjanjian Baru dibatalkan dengan sebuah kitab yang baru dituliskan di abad ke-16 oleh pengarang yang tidak dikenal hanya karena ia memakai nama Barnabas. Barnabas sendiri tidak termasuk dalam bilangan ke-12 Rasul Kristus. Selanjutnya, bukti-bukti menunjukkan bahwa tulisan tersebut tidak berasal dari zaman para rasul, melainkan berabad-abad sesudah atau ke abad ke-16 atau tahun 1634. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, ya, kenapa Injil kalau yang berkaitan dengan Kristen ditanyakan sama orang kafir? Yang saya anggap orang kafir di sini ya bukan Kristen. Berarti
iman Kristen ditanyakan sama bukan orang Kristen yang tidak memiliki otoritas. Ya, agama orang itu ya tanyakan kepada dia agamanya. Bagaimana contohnya? Saya menanyakan kepada Anda apa yang ada di dapurmu, saya tanya sama tetanggamu dan saya mengatakan bahwa tetanggamu lebih benar. Apa yang ada di dapurmu, ini kan konyol sekali. Kitab Injil Barnabas ini juga menolak puncak rencana keselamatan Allah, yaitu melalui penjelmaan Kristus Allah, Putra sebagai manusia, penderitaan, wafat, dan kebangkitannya, juga menyelamatkan manusia. Injil ini menyatakan bahwa yang disalibkan bukan Yesus, melainkan Yudas Iskariot. Sedangkan Yesus sendiri diangkat ke surga. Pandangan seperti ini adalah pandangan Islam dan bukan ajaran Kristus sendiri seperti yang disampaikan oleh keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Selanjutnya, kitab ini juga keliru dan menyamakan Roh Kudus, Pareketos Yunani, dengan Periklutus, artinya yang terhormat, yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab yaitu Ahmad, sehingga akhirnya mengacu kepada Muhammad. Pada dalam kitab Injil Yohanes, Kisah Para Rasul, dan surat-surat Rasul Paulus, Roh Kudus tidak untuk diartikan sebagai manusia, melainkan pribadi Allah sendiri yang Dia curahkan kepada para rasul dan umat beriman untuk mengatakan pertobatan dan mencurahkan rahmat kekudusan Allah dan karunia Roh Kudus. Itu dijanjikan Yesus kepada roh kebenaran yang tidak diterima, tidak dilihat, dan tidak dikenal oleh dunia, namun dikenal oleh para murid Kristus, dan roh ini akan menyertai mereka dan berdiam di dalam diri mereka. Yohanes 14 ayat 15. Dari ayat ini saja kita mengetahui tidak mungkin Roh Kudus Parakletos mengacu kepada tokoh manusia yang dapat dilihat oleh dunia, apalagi jika tokoh ini mengajarkan hal-hal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Kristus, karena dikatakan juga oleh Kristus, penghibur Parakletos yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 3. Surat Barnabas yang pernah dikenal dan dibacakan di gereja Alexandria di abad kedua itu tidak sama dengan Injil Barnabas yang diperkenalkan di abad ke-16 atau di tanggal yang tertulis di atas. Jika ditinjau dari isinya pun tidak berhubungan antara surat Barnabas dan Injil Barnabas. Surat Barnabas mengakui kealahan Yesus dan bahkan menekankan kasih karunia oleh Yesus Kristus yang mengatasi hukum Taurat, sehingga menolak hukum sunat. Sedangkan Injil Barnabas yang ditulis atas dasar pemahaman Islam tidak demikian. Terdapat banyak kejanggalan dalam Injil Barnabas. Contohnya, 1. Meski ditulis dalam bahasa Italia, kitab ini dituliskan dengan gaya Arab atau Islam, sekali-sekali dengan kata bahasa Turki dan tata bahasa Turki dengan dialek Tuska dan Venesia.
seperti yang umum digunakan di kota Universitas Bologna, Italia. B. Di pinggiran halaman terdapat catatan-catatan dalam bahasa Arab. C. Atau 3. Penjilitan kitab berasal dari Turki, walaupun kertasnya berasal dari Italia. D. Terdapat kesalahan-kesalahan ejaan, seperti tidak perlu huruf H ketika suatu kata berawal dengan huruf hidup. Contoh, Hanno, padahal harusnya cukup Anno. Spasi yang ada di bagian bawah setiap lembarnya mengindikasikan spasi yang dimaksudkan untuk pencetakan. Spasi yang ditunjukkan di bagian bawah spasi yang ada di bagian bawah setiap lembarnya mengindikasikan spasi yang dimasukkan untuk pencetakan. Banyak frasa yang digunakan dalam Injil Barnabas tersebut mempunyai kemiripan dengan frasa yang digunakan oleh Dante Alighieri, seorang pujangga ternama Italia di abad pertengahan 1265 sampai 1321, sehingga dapat disimpulkan pengarang Injil ini meniru gaya Dante. Terdapat kemiripan tekstual Injil atau Barnabas ini dengan bahasa setempat. Tentang keempat Injil, terutama bahasa Italia abad pertengahan, sehingga dapat diperkirakan bahwa kitab ini aslinya dituliskan dalam bahasa Italia. Ini membuktikan ketidakotentikan kitab ini, sebab bahasa Italia sendiri baru eksis sekitar abad ke-13 sebagai bahasa tulisan, sehingga tidak mungkin ditulis oleh Barnabas, murid Yesus di abad pertama. Anakronisme dan ketidaksesuaian sejarah yang tercatat dalam Injil Barnabas berikut ini adalah ketidaksesuaian lainnya yang disebut anakronisme dan ketidaksesuaian sejarah yang menunjukkan bahwa tulisan ini tidak otentik dan tidak merupakan wahyu Allah karena mengandung kesalahan. Injil Barnabas yang mengandung banyak kesalahan dan menyabarkan tentang kehidupan di zaman abad pertengahan yang tidak cocok dengan kehidupan pada zaman Yesus dari para rasul, membuktikan bahwa teks ini tidak berasal dari abad-abad pertama. Kurangnya bukti yang mendukung keaslian Injil Barnabas. Kurangnya bukti pendukung otentitas Injil Barnabas terlihat dari fakta, antara lain sumber utama Norman Legisler dan Abdul Saleh Answering in Islam. Tidak seperti kitab-kitab lain dalam Perjanjian Baru yang terbukti keotentikannya dengan adanya lebih dari 5.300 manuskrip Yunani yang berasal dari abad awal sampai ke abad ketiga. Hal ini tidak terjadi pada Injil Barnabas. Tidak ditemukan teks asli Injil Barnabas sejak abad-abad awal. Referensi pertama yang menyebutkan tentang Injil Barnabas adalah dokumen yang disebut Destum Galatium yang sering dihubungkan dengan Paus Galasius 1 492 atau 496. Konon Injil Barnabas termasuk dalam daftar yang di dalamnya Desytrum tersebut sebagai kitab
apokryf yang harus dihindari. Namun doktrin ini tidak disebutkan isi manuskripnya Injil Barnabas, dan juga keaslian destritum tersebut juga dipertanyakan. Karena jika memang doktrin itu benar, resmi, dan otentik dikeluarkan oleh Paus Gelasius I, seharusnya termasuk dalam dokumen-dokumen yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke Latin oleh Dionysius Exiguus 470-544. Anggota Kuria Roma yang menerjemahkan 401 konon gereja, termasuk konon dan doktrin dari Konsili Nicea, Konstantinopel, Chalcedon, Sardis, dan kumpulan semua doktrin yang dikeluarkan oleh Paus dari Paus Siricius 314 sampai 390 sampai Anastasius II 496 sampai 498. Namun faktanya, kesimpulannya teman-teman, dengan tidak adanya bukti keotentikan Injil Barnabas ini, sungguh Injil ini tidak layak untuk dijadikan dasar acuan ajaran. Injil Barnabas bukan teks yang berasal dari abad pertama Masehi seperti seharusnya jika sungguh ditulis oleh Rasul Barnabas. Sumber otentik yang berasal dari abad pertama yang merekam kehidupan Yesus adalah kitab-kitab Perjanjian Baru yang semuanya bertentangan dengan ajaran Injil Barnabas. Sebagai umat Kristiani, selayaknya kita berpegang pada kitab suci yang kononnya ditentukan oleh magisterium Gereja Katolik, yang menerima kuasa infalibilitas dari Kristus untuk mengikat dan melepaskan. Dalam hal ini, untuk menentukan kitab-kitab mana yang otentik dan isinya mengikat bagi umat beriman dan mana yang tidak. Sejak abad pertama, Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar tidak mengikuti Injil-Injil yang lain daripada yang telah mereka terima daripada Rasul. 2 Korintus 11 ayat 4. Injil yang lain ini adalah Injil Gnostik dan Docetisme yang berkembang menjadi Injil Barnabas ke abad ke-16. Injil yang lain adalah Injil Gnostik dan Docetisme yang berkembang menjadi Injil Barnabas di abad ke-16. Kita harus mengingat bahwa kitab suci diberikan kepada gereja dan gerejalah yang berhak menentukan kononnya dan interpretasinya kitab-kitab tersebut secara otentik. Ini semakin menunjukkan betapa kitab suci tidak dapat dilepaskan dari tradisi suci para rasul yang diteruskan oleh magisterium Gereja Katolik. Ketiganya adalah pilar gereja yang menjamin bahwa sabda Tuhan diterima dan dilestarikan dengan murni dari awal mula sampai sekarang. Semoga bermanfaat. Silakan juga membaca tulisan ini atau sumber ajaran ini di Katolitas, dan juga bagikan video ini. Jangan lupa juga untuk mendukung terus channel ini dengan subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.